Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Irma Mutiara Sadela dari tingkat 1A. Di video saya yang kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf pada tubuh manusia. Sistem syaraf ini merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Dan sistem syaraf ini tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan syaraf. Dan di video ini akan ada penjelasan mengenai sel saraf yang ada dalam tubuh kita. Sel saraf pada tubuh kita ini bertugas untuk mengantarkan impuls listrik ke seluruh bagian tubuh kita. Dan di otak kita ini terdiri dari 86 miliar lebih sel saraf yang saling bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak ke seluruh bagian tubuh lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama, akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya yang akan berujung pada target terakhir, yaitu organ ataupun otot. Selanjutnya ada dendrit. Ini bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ, otot, maupun otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur sel saraf yang terdapat nukleus yang berisi material genetik dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Dan yang berikutnya ada selubung myelin. Ini bertanggung jawab dalam membantu kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Dan tahukah kalian bahwa konduksi listrik yang ada di dalam tubuh kita ini ialah 120 meter per sekon di sel saraf? Itulah struktur dari sel saraf. Selanjutnya ini cara kerja transmisi impuls dan cara bagaimana otak kita bisa memerintahkan tubuh supaya bisa bergerak. Di otak kita ini, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya ke seluruh bagian sel saraf yang bertanggung jawab dalam menggerakkan tubuh kita. Dan di dalam sel saraf kita ini terdapat yang berbentuk seperti kabel-kabel, dan di dalamnya itu terdapat lagi sel saraf, dan di antara sel saraf itu terdapatnya celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf. Pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan kemudian akan mencapai akson. Dan di beberapa bagian neuron atau sel saraf pertama ini terdapat suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ini ke sel saraf berikutnya dan akan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Dan di sini listrik ini akan diopor dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya dan sampai akhirnya sel saraf yang terakhir menyampaikan ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan tubuh kita, dan akhirnya bagian tubuh kita pun dapat bergerak.